Oke, karena udah 16.00, aku mulai aja. Selamat sore semuanya. Selamat datang di kelas Python Start. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi, nah kita terlebih dahulu kenalan dulu nih teman-teman. Nah, dimulai dari aku dulu ya. Perkenalkan teman-teman, nama aku Mariska, tapi teman-teman bisa manggil aku Kak Rizka atau Miss Rizka. Nah, aku itu lulusan Sistem Informasi, Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat. Sekarang aku lagi, magang atau internship itu di Apple Developer Academy di Batam. Nah, kalau keseharian aku ngajar di kelas Python Start, terus ada juga di kelas Python Pro. Nah, selain itu, pekerjaan utamaku yang magang di Apple Academy. Nah, sekarang aku udah kenalan sama teman-teman, itu kini giliran teman-teman yang saling berkenalan. Nah, format kenalan kita itu ada nama lengkap, kemudian nama panggilan teman-teman, terus asalnya dari mana, udah kelas berapa, sama hobi, terus sejauh mana sih teman-teman tahu tentang IT dan pemrograman. Nah, sebelum itu aku harap, teman-teman bisa on cam dulu biar aku juga tahu gimana, eee, kayak apa sih teman-teman gitu. Oke teman-teman, Kaila, Caka, Ciara bisa on cam? Oke, Kaila, Kai ya panggilan. Oke, Kai, Caka, Ciara, aku panggil aja urutannya ya. Itu dimulai dari Kaila, silakan kenalan dengan format yang udah aku share screen. Suaranya kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Halo teman-teman, nama aku Kayla Kevina Nabila Hashim, bisa dipanggil Kayla atau Kai. Aku berasal dari Yogyakarta. Aku berumur 13 tahun. Aku kelas 7. Hobiku mendaki sama menggambar. Apa itu yang terakhir? Oh, sejauh mana Kaila tahu tentang pemrograman ataupun tentang IT itu? Kurang tahu, udah lama nggak coding soalnya. Oh ya, oke. Aku cuma mendata aja, nggak apa-apa, karena kita juga belajar di Python tuh mulai dari pengenalan, berarti mulai dari dasarnya dulu. Oke, Kaila, makasih. Habis itu Caka, silahkan. Halo, aku cek. Ya, Halo, aku cek. Ya, aku oke. dari Bandung. Hmm. Aku 13 7 14 tahun. Ya, Oh, aku itu hobinya 14. itu udah banyak. Ya kadang itu kalau aku punya aku bisa bikin apa aja dari kardus. Hmm. Terus sama kadang itu main di game. Iya. Tentang Python, tahu apa tentang Python? Aku tuh tahu Pythonnya itu dari pasti saya dengar coding kelas ya. Oh, Oh, aku oke. interested. Coding class. Ya, Oke, makasih Caka. Selanjutnya, Ciara. Oke, halo semuanya. Nama aku Misha Azalea Ciara. Panggil aja Ciara. Aku tuh dari Jakarta Timur. Lalu aku kelas 8. Hobi aku cuman seperti basic kayak em, menulis cerita ataupun membaca. Untuk aku mengetahui tentang pemrograman dan IT, menurut aku kurang mengetahui dikarenakan di sekolah SD ataupun SMP aku kurang memfokuskan di informatika gitu. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, makasih Cara. Selanjutnya,
Oh, teman-teman yang baru gabung itu aku boleh minta tolong ganti nama teman-teman ke nama panggilannya, biar aku mudah manggil. Oke, habis itu kita lagi saling kenalan teman-teman. Nah, itu ada format yang bisa dilihat di share screen, ada perkenalan. Oke, silakan sekarang giliran Zahwan. Zahwan baru gabung. Halo, tes, Ya, tes. oke, kedengeran. Perkenalkan, nama saya Zahwan dan Hafiz. Nama panggilan saya Zahwan. Hmm, Asal saya dari Bandung, Permata Biru, kelas 8. Dan hobi saya main game. main Sejauh game. mana tahu pemrograman dan IT? Saya agak pemula sih, cuman udah tahu dasar-dasarnya. Oh, udah tahu dasarnya tuh kayak apa? Atau kayak kamu udah tahu bahasa pemrograman apa yang udah tahu? Saya pernah ikut beberapa dari YouTube meskipun agak bingung, cuman Hmm. pernah pakai ini Unity. Oh, Unity untuk bikin game ya? Iya, cuman baru dikit doang. Ya nggak apa-apa. Oke, makasih Zahwan. Setelah itu Edsel Girsa. Silakan Edsel. Hai, nama saya Edsel Audrey Girsang. Saya dipanggil Edsel saja. Oke. Saya dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Hmm, kelas 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 7 SMP. Hobi saya bermain game. main game. Eh, saya tahu Hmm, sejauh ini saya tahu yang namanya itu tahu tentang Python. pemrograman, IT. Python. Oh, tahu Python. Edsel udah pernah bikin Python pakai eh, kode pemrograman pakai bahasa Python? Hmm, pernah coba. Pernah coba. Oke, apa? Oke, baru itu ya teman-teman yang hadir. Oke, teman-teman, berarti nanti kalau yang gabung kita tanyain lagi nanti. Nah, aku mau lanjut itu ke aturan kelas. Nah, aturan kelas selama kelas bareng aku, itu kalau misalkan teman-teman ada halangan hadir atau telat, itu kasih kabar ke aku dulu, bisa lewat chat pribadi. Nah, kalau misalkan kelasnya udah mulai, teman-teman ada urusan penting ke aku, misalkan telatnya baru pas kelas udah mulai, tapi tahu-tahu teman-teman tuh, telat. Nah, itu kasih tahu ke aku itu di miss call aja atau ya di miss call. Karena kalau pas ngajar aku, kadang nggak tahu itu chat teman-teman nantinya. Nanti telat balas, telat lihat. Kemudian selama kelas aku harap itu on cam. Kecuali ada halangan tertentu, misalkan emang jaringan ataupun perangkat teman-teman yang nggak memadai. Kemudian, mic-nya kita mute. Nah, kalau ada aku ngasih pertanyaan, itu baru di-unmute lagi, untuk jawab pertanyaan. Nah, ketika aku bertanya, misalkan teman-teman nggak tahu, itu jawabnya nggak tahu aja. Nanti aku juga bisa konfirmasi dan bisa ngasih langsung ke teman-teman, menjelaskannya kayak gimana. Karena, misalkan aku tanya tapi teman-teman diam, nanti aku juga mikirnya ini tahu atau enggak, jadi agak lama waktu kita jadinya. Kemudian itu aku harap teman-teman sediakan satu buku di mana nanti catat untuk hal-hal penting. Karena kita belajar pemrograman itu, kalau belajarnya dari dasar, itu apa yang dipelajari hari ini akan dipakai untuk pelajaran berikut-berikutnya. Nah, setiap kelas kita selesai, aku bakal kirimkan recording, kelas kita. Nah, teman-teman yang misalkan belum begitu paham selama kelas, berlangsung, itu bisa putar lagi video recording pembelajaran kita, biar teman-teman lebih paham. Nah, mungkin aku mau konfirmasi, Caka kira-kira,
dari segi bahasa aku itu mudah untuk kamu cerna atau kayak gimana? Nah, aku lihat Ngerti. gimana? Ya, Enggak. Terasa kan jawabnya? ya. You can understand what you say? Yeah. Yeah. Understand. If you not understand, just ask me again. Oke? Ya, kalau nggak Oke. ngerti, nanti tanya lagi, misalkan kurang jelas gimana aku jelasin. Ah. Oke, teman-teman, baru emang 5 orang. Aku cek lagi dulu ya, yang lain. Oh, belum. Oke. Aku stop screen-nya. Kita masuk ke materinya, teman-teman. Nah, sesuai dengan nama kelas kita, itu adalah Python Start. Nah, sebelum kita bahas tentang Python itu lebih dalam, kita dulu harus tahu, kenapa sih teman-teman belajar Python Start? Atau bahasa pemrograman Python. Nah, teman-teman, ternyata Python itu adalah bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Itu berdasarkan data dari peringkat spektrum IEEE. Nah, katanya di sini Python itu adalah bahasa yang paling banyak digunakan. Kemudian baru bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Nah, jadi ada keuntungan teman-teman belajar Python, di mana di dunia kerja itu permintaan atau demand dari Python sendiri itu lagi trennya gitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat apa aja sih yang bisa dibikin oleh Python, menggunakan Python. Yang pertama kita bisa bikin web. Dari segi ada ini, bentukan bumi, browser ini. Kemudian kita juga bisa bikin aplikasi di desktop atau di komputer yang bisa kita jalankan di komputer gitu. Kemudian ada untuk bahasa mesin. Nah, Python bisa digunakan untuk bahasa mesin. Jadi nggak hanya satu teman-teman, Python itu bisa digunakan untuk berbagai banyak hal. Nah, ternyata di sini di perusahaan terkenal seperti Google, Intel, YouTube, eBay, Facebook, Instagram pun memakai Python di dalamnya. Nah, untuk buat game pun seperti di Sims 4, World of Tanks, dan sebagainya itu juga pakai Python. Jadi aku harap dengan kalau kita lihat seberapa trennya Python sekarang, aku harap itu emang semangat teman-teman belajar Python dari awal nanti sampai kita selesai kelas yang di akhir, itu emang teman-teman belajarnya dengan semangat. Karena emang Python itu adalah bahasa yang lagi tren. Nah, yang terakhir itu di sini, Python tuh bisa mengotomatiskan proses rutin. Maksudnya itu adalah proses rutin itu proses yang berulang-ulang. Nah, dengan menggunakan Python ini, dia bisa dibuat lebih otomatisasi, lebih singkat, seperti analisis dan pengolahan pesan, menghasilkan laporan otomatis, kemudian bisa mengoperasionalkan atau mengkalkulasi data yang besar. Nah, sebelum kita masuk ke Python itu sendiri, kita harus paham dulu teman-teman, apa sih dasar-dasar atau teori yang harus kita pahami dalam pemrograman. Pertama ada algoritma. Algoritma itu adalah sebuah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih sebuah tujuan. Maksudnya di sini, algoritma itu adalah sebuah urutan dari tindakan yang dilakukan untuk meraih sesuatu. Contoh, misalkan kita ingin memutar video trailer film tertentu di YouTube. Nah, langkahnya yang pertama pasti kita buka browser dulu, mungkin kamu pakai Chrome atau Mozilla dan sebagainya. Kemudian kita cari, kita ketik YouTube.
Nah, udah muncul YouTube, kita klik, nah baru kita cari trailer film apa yang mau kita inginkan. Nah, langkah dimulai dari kamu mengklik browser tadi sampai kamu mendapatkan eee, trailer film yang kamu inginkan, itu adalah sebuah urutan yang kita lakukan, tindakan-tindakan. Nah, tujuan kita adalah agar kita bisa mendapatkan trailer film tadi. Nah, itu yang maksud dari algoritma. Jadi algoritma itu tidak hanya berbentuk bahasa pemrograman, tapi dia bisa seperti langkah-langkah kita melakukan sesuatu. Nah, di dalam sebuah pemrograman itu yang baik itu kayak gimana sih gitu. Nah, yang pertama, semua tindakan yang dibutuhkan itu udah ada di dalam algoritma. Maksudnya kita melakukan sesuatu itu udah eh, terinclude atau masuk ke dalam algoritma. Jadi dia tuh udah mencakup semua hal yang ingin kita lakukan. Kemudian, tindakan teratur sesuai urutan yang benar. Maksudnya, itu kalau kita algoritma, dia tuh harus berurutan. Di mana misalkan aku mau cari trailer film tadi. Yang pasti yang langkah pertama adalah aku harus buka browser dulu. Nah, nggak mungkin kan tahu-tahu aku langsung ke halaman YouTube, cari video sebelum aku melakukan buka browsernya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus berurutan terlebih dahulu. Gitu juga nanti di pemrograman. Kita nulis kodenya harus berurutan. Kemudian ada tindakan hanya bisa dipahami dengan satu cara tanpa adanya pemahaman lain. Maksudnya di sini, algoritma itu tujuannya tertentu, spesifik, hanya untuk satu tujuan. Berarti nggak bisa dua tujuan. Seperti kita mau cari ya trailer film, misalnya judulnya apa gitu. Emang trailer film itu aja kan yang mau kita cari. Nah gitu, itu adalah algoritma. Kemudian bisakah sebuah komputer melaksanakan kumpulan tindakan ini? Kalau kita lihat di sini, itu ada bahasa Latin, bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggris. Nah, kalau seperti ini, komputer akan bingung karena bahasanya berbeda-beda. Nah, makanya di dalam pemrograman itu rata-rata bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Jadi emang yang kita pakai itu adalah bahasa Inggris, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Nah, tadi ada algoritma, sekarang ada bahasa pemrograman. Nah, seperti halnya bahasa kita, itu di bahasa pemrograman ada beberapa bahasa yang udah menyerupai bahasa manusia. Maksudnya dia itu bisa memahami apa yang kita minta. Nah, Python sendiri itu masuk ke dalam kategori bahasa pemrograman yang udah menyerupai bahasa manusia. Nah, selanjutnya ada program. Program adalah suatu algoritma yang ditulis dengan sebuah bahasa pemrograman. Jadi tadi kita udah tahu algoritma, kita udah tahu tentang bahasa pemrograman. Nah, program itu adalah algoritma tadi yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Nah, itu pengertian untuk program. Kemudian kita masuk ke apa aja sih aturan yang perlu kita perhatikan dalam menulis codingan dalam bahasa Python. Itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, ada aturan awal namanya. Aturan awal itu maksudnya adalah gimana perintah pertama di sebuah program harus ditulis di awal baris. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui dulu. Nah, ini aturan awal ini akan kita lebih tahu lebih dalam itu nanti di modul selanjutnya, berikutnya. Itu ada yang wajib. Di mana kode tertentu itu wajib harus kamu tulis di awal dulu. Nggak boleh di tengah, nggak boleh di akhir. Karena kalau nggak dia yang di atas, itu codingan kamu bakal error. Itulah intinya. Kemudian yang kedua adalah aturan urutan. Aturan urutan. Aturan urutan itu tadi seperti yang aku jelaskan, bahwasanya di bahasa pemrograman atau kita bikin codingan,
itu harus berurutan. Mana yang harusnya pertama kita bikin, itu tulis yang pertama, baru selanjutnya yang kedua. Nah, cara menentukan mana yang pertama, mana yang kedua, atau gimana urutannya, itu sesuai dengan konteks atau algoritma tadi, urutan tadi. Misalkan, untuk aku ingin mencari yang trailer film tadi, berarti yang pertama harus buka browser dulu gitu. Nah, jadi emang kita sesuaikan nanti dengan konteks soal ataupun projeknya kayak kayak gimana. Kemudian yang ketiga adalah aturan ragam kode. Di Python itu karena dia udah bahasa yang mirip dengan bahasa manusia, berarti dia udah bahasa tingkat tinggi dalam bahasa pemrograman. Berarti dia tuh sangat sensitif, teman-teman. Dia bisa membedakan mana yang huruf kapital dan mana yang huruf kecil. Misalkan, antara aku bikin tulisan ini ada rumah, pakai huruf kecil. Yang rumah ini, huruf kecil. Yang satu lagi aku bikin rumah dengan huruf kapital. Ini adalah dua hal berbeda, teman-teman. Meskipun dia sama-sama rumah, tulisannya sama-sama rumah, tapi karena ini pakai huruf kapital, ini biasa aja, itu dianggap dua hal yang berbeda. Jadi ini sangat diperhatikan jika misal kita bikin codingannya dengan pakai rumah, hurufnya kecil semua, berarti yang berhubungan dengan ini nanti harus huruf kecil juga. Jangan kamu mentang-mentang di atas rumah, nanti di bawahnya bikin juga rumah, tapi R-nya dibikin pakai kapital. Nah, itu dianggap dua hal yang berbeda. Jika nilai ini adalah 1, nanti ketika kamu kasih dia kapital, itu bisa jadi nilainya bukan 1. Nah, dia adalah dua hal yang berbeda. Jadi ada 3 itu yang sepanjang kita belajar nanti, itu akan diimplementasikan, teman-teman. Dan teman-teman bakal paham gimana sih implementasi dari aturan-aturan ini. Nah, kesimpulannya itu Python adalah bahasa pemrograman yang terkenal di seluruh dunia yang bisa digunakan untuk banyak jenis tugas. Kedua, itu program adalah algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Ketiga, untuk menulis program yang bekerja, kita harus mengikuti 3 aturan tadi, teman-teman. Nah, aku mau mengenalkan, itu tadi kan teman-teman udah masuk ke platform algoritmik. Nah, kalau buka Zoom tadi, itu kan klik pelajaran online atau online course tadi. Nah, untuk mengerjakan tugas, itu kita klik nanti namanya kursus. Setelah klik kursus, itu bakal ada list modul-modul yang kita pelajari sepanjang kelas. Nah, untuk hari ini itu namanya modul 1. Nanti teman-teman bakal mengerjakan ini, aku pandu. Nah, di sini juga ada namanya laboratorium. Laboratorium ini di mana teman-teman nanti bikin project teman-teman sendiri. Berarti teman-teman bikin program Python sendiri. Nah, bikin di sini, teman-teman bisa bagikan ke teman-teman sekelasnya, atau bisa juga dibagikan ke sesama yang mengikuti algoritmik. Nah, algoritmik itu sendiri, teman-teman, itu nggak hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di luar negeri. Karena kita itu adalah sekolahnya, kita ada sekolah cabang di Indonesia. Jadi pasti ada lagi algoritmik di negara lain. Nah, proyek kamu tuh bisa dilihat oleh orang-orang di luar negeri, teman-teman. Kalau kita bikin nanti di laboratorium, kalau kita bagikan. Nah, untuk setelah itu, nah, aku mau jelaskan juga jenis tugas di dalam kelas kita. Kalau yang ada angka ini, itu berarti kamu wajib mengerjakan tugasnya. Kalau yang ada bintang, itu sebagai bisa dikerjakan di luar kelas, atau kamu bisa kerjakan di dalam kelas dengan syarat kamu harus selesai dulu yang wajib ini. Nah, ini yang bintang itu tujuannya adalah agar teman-teman bisa latihan, bisa ngulang lagi pelajarannya kayak gimana.
Tapi yang wajib itu adalah yang bernomor. Itu untuk tugas yang bakal kita kerjakan selama kelas. Kemudian di platform kita itu udah ada semacam editor yang bisa langsung menjalankan Python. Kalau Python sendiri itu kan bisa kita pakai aplikasi tertentu, editor tertentu di luar dari ini. Tetapi di Algorithmic itu udah disediakan. Jadi teman-teman nggak perlu install aplikasi lain. Jadi hanya buka platformnya aja untuk menjalankan Python, bikin programnya di sini. Nah, di sini itu adalah kode-kode, teman-teman bisa bikin kodenya, list-list kodenya di sebelah sini. Nah, cara jalaninnya kayak gimana, Kak? Gitu. Menjalankan program itu pakai tanda yang ini, run atau play ini. Kemudian kita punya sistem namanya cek otomatis. Jadi apa yang teman-teman bikin, itu harus teman-teman sesuaikan dengan nanti soal yang ada. Nah, setelah disesuaikan, teman-teman klik ini, baru jalankan. Kalau oke, nanti akan berubah jadi warna hijau. Dan aku langsung lihatkan. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, di sini. Ini kita bisa bikin kode di dalamnya. Nah, ini untuk menjalankan program. Ini nantinya untuk ngecek ada tanda checklist. Nah, di ujung itu ada tanda ini. Di sini kita akan lihat soalnya kayak gimana. Baru kamu pecahkan di dalam kode ini. Ini bisa digeser kayak gitu. Itu cara kerja pengerjaan tugas. Nah, untuk latihan gimana bikin kode-kode di Python, itu teman-teman bisa pergi ke kursus tadi, buka platform teman-teman, silahkan dibuka. Itu bagian kursus atau course. Nah, pilih di modulnya, pilih modul 1, Python Basics. Klik Python Basics, itu kita di pelajaran pertama. Ambil yang nomor 1. Nomor 1 ini, kalau udah tampil seperti di share screen aku, nah ini adalah pilihan yang bisa kita pilih lebih dari satu. Itu multiple optional. Silahkan, ini tentang teori. Apa aja sih tentang Python yang udah aku jelaskan tadi? Kalau dilihat itu dia bisa mengotomatiskan proses rutin. Ya benar, aku ada bahas tadi kan. Kemudian dia bisa buat website, bisa program logika permainan atau game. Kemudian bisa buat aplikasi internet, juga bisa bikin program robot. Berarti semua jawaban adalah benar. Nah, yang nomor 2 itu teman-teman bisa mencocokkan apa 3 tadi aturan yang ada di dalam Python. Oke, teman-teman yang baru gabung tadi, yang telat masuk, silahkan aku minta tolong ubah nama teman-teman ke nama panggilan, biar aku mudah manggilnya. Yang udah bagus, yang udah ubah. Nanti teman-teman yang belum kenalan, kita kenalan setelah selesai pengerjaan tugas ini.
Edsel dan Ciara ada kendala buka platform untuk pengerjaan tugasnya. Edsel dan Ciara, gimana? Apakah udah ke modul? Kalau teman-teman ada kendala, bisa chat juga langsung di Zoom, biar aku tahu. Atau silahkan di-unmute. Untuk nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai nomor 6, itu adalah latihan teman-teman mengetik perintah-perintah yang ada di dalam Python. Jikapun ada salah, itu bisa dihapus lagi pakai backspace. Oke, Edsel, Felix, sama Yuda. Itu teman-teman di nomor 1, itu jawabannya adalah semua benar, teman-teman. Checklist semuanya. Oke, untuk Izan, aku cek ya. Kalau perintah pertama ditulis di awal, oke, udah benar aturan awal. Perintah akan dilaksanakan sesuai dengan urutan. Nah, itu kamu salah itu, bukan aturan ragam kode. Tapi lihat, kalau dia katanya urutan, pasti aturannya adalah aturan urutan. Itu bisa diubah lagi, tarik aja lagi, kemudian pindahkan. Kemudian huruf kapital tidak bisa diubah menjadi huruf kecil. Berarti dia ada perbedaan antara huruf kapital dan huruf kecil. Itu adalah aturannya ragam kode. Jadi yang di bawah itu adalah ragam kode. Nah, yang bukan itu aturan tanda kurung itu bukan termasuk ke dalam 3 aturan yang ada di Python. Itu bisa dicek di share screen, Izan. Ciara,
Halo, Ciara. Oh, Ciara nggak. Felix, ada kendala di nomor 1? Nomor 1 itu jawabannya semua benar. Jadi checklist aja semuanya. Kemudian baru dilanjutkan. Zahwan. Oke, Zahwan udah selesai. Ya, kamu bisa lanjut ke bintang-bintangnya. Tandai pernah. Nah, untuk bintang yang ketiga, itu coba perhatikan. Pelaku algoritma hanya bisa sebagai suatu program yang spesial. Itu bukan. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Felix, untuk yang nomor 2 itu, untuk yang nomor 2, aku bantu ya, jadi kamu lihat di share screen. Nah, kita menyesuaikan apa nama aturan dengan penjelasannya. Yang pertama itu ada perintah pertama ditulis di awal sebuah baris. Kalau perintah pertama berarti dia adalah aturan awal. Gitu. Kamu ubah dia aturan awal. Kemudian perintah akan dilaksanakan sesuai dengan urutan. Berarti ada kata kuncinya urutan. Berarti aturannya adalah aturan urutan. Nah, yang ketiga, huruf kapital tidak bisa diubah menjadi huruf kecil. Nah, berarti ada perbedaan atau ragam kode. Nah, berarti yang ketiga itu adalah aturan ragam kode. Silahkan dicoba, Felix. Felix apa nama? Oke, sebentar, Kaila. Oke, untuk yang bintang-bintang, itu kalau misalkan teman-teman belum tahu caranya atau kayak gimana, itu ditinggalkan aja dulu. Nah, materi setelah ini aku bakal bahas tentang itu, teman-teman. Nah, nantinya teman-teman bisa jawab lagi pertanyaannya setelah aku jelaskan nanti materinya. Oke, Kaila? Ditinggalin aja, nggak apa-apa. Kita yang wajib itu yang ada angka-angkanya dulu. Kita bikinnya sampai yang nomor 6 dulu ya, teman-teman.
Nah, aku tunggu itu 5 menit lagi, kita baru lanjut ke materi berikutnya. Nah, untuk nomor 3 sampai nomor 6 itu teman-teman hanya ngikutin, tulisan apa yang ada di layar. Jadi kita belajar bikin perintah-perintah yang ada di dalam Python. Misalkan teman-teman ada typo atau salah, itu bisa dihapus pakai backspace aja. Nanti sesuaikan lagi. Oke, Felix, Bahtiar, sama Ciara, ayo. Teman-teman tinggal nomor 6 lagi ya. Oke, karena udah semuanya udah selesai sampai nomor 6, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kalau tadi teman-teman udah berlatih bikin perintah atau codingan di dalam Python, nah kita bakal bahas apa sih yang teman-teman bikin tadi itu. Nah, materi kita selanjutnya itu adalah tentang fungsi dan argumen. Nah, teman-teman, biasanya orang-orang yang belajar pemrograman itu untuk pertama kali mereka bakal bikin program Hello World dulu. Kenapa bikin itu sih, Kak? Gitu. Nah, karena itu yang paling sederhana, teman-teman. Kita bakal mencetak namanya, atau kita bakal output. Bahasanya cetak aja. Kita bakal mencetak tulisan Hello World di dalam Python. Nah, kira-kira pakai apa sih atau gimana caranya? Sebelum itu, di Python sendiri, kita nggak perlu
menciptakan algoritma untuk mencetak dari awal, teman-teman. Berarti kita nggak butuh bikin perintah yang panjang hanya untuk mencetak sebuah data. Kenapa? Karena di Python, dia udah punya fungsi yang kita siap untuk pakai. Berarti tinggal panggil aja gitu. Nggak perlu yang panjang-panjang. Nah, caranya gimana? Sebelum ke caranya, aku bakal jelasin dulu secara teoritisnya. Fungsi adalah suatu algoritma yang ada di dalam bahasa pemrograman dan memiliki nama unik. Nah, mungkin aku tambahin, fungsi itu adalah gunanya menjalankan perintah atau tujuan tertentu, teman-teman. Contoh, yang bakal kita pelajari hari ini adalah fungsi cetak. Nah, tujuannya adalah mencetak sebuah data. Nah, di dalam fungsi, itu dia bergantung data yang diberikan kepada fungsi itu. Nah, data yang diberikan kepada fungsi itu namanya argumen. Nah, argumen tuh kayak gimana sih? Fungsi itu kayak gimana sih, Kak? Gitu. Nah, kita masuk ke contohnya. Di sini, di dalam Python, fungsi untuk mencetak atau yang tadi kita mau output sebuah data, itu nama fungsinya adalah print. Seperti ini. Print itu tulisannya print, kemudian buka kurung dan tutup kurung. Nah, itu yang namanya fungsi. Lalu argumen yang mana sih, Kak? Gitu. Nah, argumen itu data yang mau kita isikan di dalam buka kurung dan tutup kurung ini. Contoh seperti print halo para hackers. Nah, yang fungsinya adalah print, argumen atau data yang diberikan ke dalam print itu adalah yang kata halo para hackers ini. Kemudian selain ini kan berupa kata atau sebuah sentence yang kita berikan. Nah, di sini kita juga bisa berikan sebuah angka. Di sini. Berarti nggak hanya kata, kita juga bisa masukin sebuah angka. Nah, di dalam bahasa pemrograman, kita karena terkhusus Python, itu dia sama aja sih semuanya. Kita punya namanya tipe data. Tipe data tuh apa sih, Kak? Gitu. Nah, tipe data tuh tergantung data ini, teman-teman. Kalau dia kata, dalam pemrograman itu namanya adalah string. Kalau kata, dia namanya adalah string. Ciri-ciri string itu, dia pakai tanda kutip 1 ataupun kutip 2 di awal dan di akhirnya. Nah, itu menandakan dia adalah sebuah kata atau sentence. Namanya adalah string. Kalau dia sebuah angka kayak gini, dia juga bisa ditulis itu kalau 1,4 di dalam tuh maksudnya 1 dan 4. Jadi 14. Ada koma di sini, menjadikan dia adalah spasi. Kalau biasanya print untuk angka itu cukup kita masukkan angkanya aja. Misalkan print 50. Berarti yang akan tercetak adalah angka 50. Nah, 50 adalah sebuah bilangan. Nah, ini adalah bilangan bulat, teman-teman. Bilangan kan ada berbagai. Ada bilangan bulat, ada bilangan desimal. Nah, yang aku bikin ini 50 itu adalah bilangan bulat. Di dalam bahasa pemrograman, bilangan bulat itu dikenal dengan namanya integer. Integer. Nah, itu. Terus ada satu lagi yang setidaknya untuk baru-baru ini teman-teman harus tahu dulu. Ada kata, ada bilangan bulat. Terus kalau lawannya bilangan bulat, berarti ada bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini sebagai pengetahuan teman-teman aja, karena kita mau fokus ke string dan integer dulu. Tapi sebagai pengetahuan aku tambahin, bilangan desimal itu namanya adalah float atau double.
Nah, dia juga bisa dipanggil float, bisa dipanggil juga double namanya. Ini sebagai pengetahuan teman-teman aja dulu. Nah, yang mau kita bahas itu adalah tentang string dan integer ini. Nah, selain kita bisa mencetak di dalam print, kita juga bisa mengoperasionalkan atau matematika, misalkan kayak kalkulasi, kita bisa kabataku, bisa kali, bisa ditambah, bisa dikurang. Nah, dibagi dalam pemrograman, bagi itu adalah pakai garis miring 1, teman-teman. Jangan teman-teman pakai titik 2, itu bukan bagi. Tapi bagi di pemrograman adalah tanda garis miring 1. Nah, selain kabataku ini, terus apalagi yang bisa, Kak? Nah, di sini juga ada biasanya di dalam pemrograman, itu ada modulus. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah belajar di matematika, apa sih modulus? Itu adalah sisa pembagian. 14 modulus 2, berarti dia nggak ada sisa, karena dia habis 14 dibagi 2 adalah berapa? 7. Berarti dia nggak ada sisanya. Sedangkan di sini kebalikan dari modulus itu adalah yang pembagian. Lawannya kalau modulus tadi adalah sisa, misalkan kita mau bagi 15 modulus 2. Nah, kira-kira kalau kita sesuai matematika, 15 modulus 2. Yang habis dibagi 2 adalah 14. Sisa 1, berarti hasilnya adalah 1 karena dia sisa 1 modulus. Sedangkan kalau dia lawan dari modulus itu atau pembagian, berarti dia harus habis. 14 bagi 3 apakah habis pembagiannya? Ya. Nah, berapa sih 14 dibagi 3 yang habisnya? Kan 12 dibagi 3, 4. Berarti yang habisnya adalah 4. Sedangkan kalau kita moduluskan, sisanya adalah 2. Itu sama dengan matematika. Jadi di sini, di dalam pemrograman, itu dia bisa seperti di matematika, teman-teman. Nah, kalau untuk pangkat, kayak gimana? Kita bikin kalinya 2. Ini adalah pemangkatan. Itu bentuk dari matematika. Kemudian di fungsi ini, jika kita punya operasional yang misalkan ada tambah, kali, lah ini dia bakal melakukan mana sama seperti matematika. Jika ada tambah, ada kali, dia bakal mengkalikan dahulu baru menambah. Nah, kalau kita mau 1 ditambah 1 dulu, berarti kita perlu kasih dia tanda kurung. Jadi persis di matematika banget, teman-teman. Jadi karena Python tuh udah bahasa yang mirip dengan bahasa manusia. Nah, aku bakal contohin langsung di gimana bikin tadi print dan sebagainya. Tadi kita mengerjakan yang satu, teman-teman udah ada di tas orientasi tadi. Nah, teman-teman klik itu orientasi, kemudian ada pilihannya nomor 2, orientasi data output. Nah, jangan teman-teman kerjakan dulu, aku bakal jelasin itu gimana cara bikin di Python-nya sendiri, kayak gimana. Nah, tadi kan ada kita biasanya belajar pemrograman itu awal kali pasti bikin program untuk mencetak Hello World. Nah, gimana sih cara mencetak Hello World itu? Tadi kita udah belajar yang print, tentang print. Print itu bentukannya adalah kayak gini. Jadi, kalau di platform kita, kalau dia fungsi, itu dia bakal langsung warna biru. Tandanya dia udah perintah yang udah disediakan oleh si Python.
Nah, di sini kita mau mencetak hello world. Hello world itu adalah sebuah kata. Tadi aku jelasin kalau kata atau string itu ketentuannya adalah pakai tanda kutip. Kutip di awal atau ditambah kutip di akhir juga. Teman-teman boleh pakai tanda kutip satu kayak gini, kemudian datanya di dalam, atau juga boleh pakai tanda kutip dua. Dia sama. Asalkan kalau kamu pakai kutip satu di awal, itu juga harus sama pakai kutip satu di akhir. Kalau dia kutip dua di awal, maka harus sama juga, jangan dibedakan. Nah, sekarang aku pakai kutip satu aja. Nah, kita mau mencetak hello world. Berarti aku bikin hello world di dalam tanda kutip tadi. Nah, dia adalah sebuah string. Di platform kita, cara menjalankan program, klik ini, nah baru dia tampil hello world. Nah, berarti kita udah berhasil melakukan cetak sebuah data. Kemudian ini baru string tadi. Kalau bilangan atau bilangan bulat tadi kayak gimana, Kak? Gitu. Oke, aku mau print 100. Aku print, maka 100. Nah, kenapa di bilangan itu nggak pakai tanda kutip, Kak? Gitu. Kalau aku kasih tanda kutip, dia bakal tetap sama, tetap 100. Tapi program bakal menganggap itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Antara print 100 yang ada kutip dengan yang nggak ada. Nah, kalau lihat perbedaannya, aku bakal kasih. Misalkan 100 di atas, aku tambahkan 50. 100 di bawah, aku tambahkan juga 50. Nah, aku hapus dulu di sini. Kita cek apakah bisa nggak. Nah, ternyata katanya di sini warna merah. Berarti ada error. Nah, di sini dia kasih petunjuk bahwasanya di nomor 2 itu aku ada error. Nah, berarti nggak bisa. Kalau kita mau menambahkan dengan 50, kalau yang pakai tanda kutip itu dia nggak bisa. Gimana kalau nggak pakai kutip? Aku jalankan, bisa. Hasilnya 150, sesuai dengan di matematika pada umumnya. Kenapa sih tadi pas aku kasih tanda kutip, kenapa nggak bisa menambahkan? Karena program itu menganggap dia tuh dua hal yang berbeda, teman-teman, tipenya. Satu, dia adalah sebuah string, satu dia adalah sebuah integer. Jadi, kalau tipe datanya berbeda, kita nggak bisa menambahkan atau mengoperasionalkannya. Dia harus juga sesama dia. Contoh, aku nambahin, nah, aku ubah 50 tadi ke dalam string. Kira-kira kalau ditambahkan berapa ya? Nah, coba kita lihat ya, perbedaan print yang di atas dengan print yang di bawah. Nah, coba teman-teman lihat. Di print yang ada tanda kutip, itu dia hanya menambahkan 100, kemudian ditambah 50 di akhir. Karena dia menganggap ini adalah sebuah kata. Sedangkan di bawah, dia sebuah angka, dia sama dengan matematika. 100 tambah 50 jadi 150. Nah, itu perbedaannya. Nah, gimana kalau aku mau ngeprint string juga sekaligus di dalamnya sebuah angka? Contoh, print, misalkan umurku adalah 25 tahun, contoh kayak gitu kan. Nah, aku pakai, karena umurku adalah sebuah kata. Aku pakai kutip satu, umurku adalah. Nah, sedangkan 25 itu adalah sebuah bilangan. Nah, cara bikinnya, aku udah pakai kutip, itu setelah tanda kutip ini, aku kasih koma, kemudian aku baru nulis 25. Nah, di sini dia bakal mencetak string, juga mencetak si angka tadi. Contoh, nah umurku adalah 25. Gitu teman-teman. Kalau taruh di dalam, 25-nya hanya
berupa string. Sedangkan kita berharapnya dia adalah angka. Jadi kita taruh di luar. Nah, untuk menghubungkan antara string dan integer ini, kita kasih dia tanda koma. Nah, itu teman-teman bisa cek di pengerjaan platformnya. Tadi kita ada di nomor 1. Sekarang dikerjakan yang nomor 2, orientasi data output. Yang ini. Untuk teori itu bisa teman-teman lihat. Katanya di sini mana sih kode yang benar dan itu lebih dari satu. Nah, kita lihat lagi konsep si Python tadi. Kalau mau cetak pakai print, kalau dia string itu pakai tanda kutip. Nah, aku cek kalau itu untuk nomor 1 aku jelasin aja dulu teman-teman, nanti nomor 2 sampai nomor 6 baru teman-teman kerjakan. Nah, di nomor 1 itu kita bakal cek mana sih yang benar. Oke, aku lihat di pilihan pertama. Di sini dia ada print Python, kemudian ini tanda bahwasanya dia integer. Nah, kira-kira ini salah atau benar nggak? Kalau kita lihat, Python dirilis pada tahun itu adalah sebuah string. Nah, dia nggak pakai tanda kutip, berarti dia salah. Salah ini. Yang kedua, kita cek Python pakai tanda kutip, kemudian 1.0 dipisahkan pakai koma, dan dia adalah integer. Dia nggak pakai tanda kutip. Kemudian dirilis pada tahun. Nah, dia pakai string, koma itu adalah sebuah integer. Nah, benar. Berarti yang ini adalah benar. Kemudian di bawah kita lihat, nggak ada tanda kutipnya. Dia langsung kayak gini. Ini udah salah. Kita lihat di bawah. Di bawah ini nggak ada buka kurung dan tutup kurungnya. Dia juga salah. Kita lihat di bawah, print Python itu dirilis pada tahun. Nah, dia pakai tanda kutip. Dia memasukkan ini ke dalam string. Berarti nggak masalah, tetap jalan sesuai benar. Jadi yang benar adalah yang ini. Beda ini dengan yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama dia membedakan antara string dan integer. Sedangkan yang kedua dia bikin aja semuanya string. Ini tetap benar. Jadi ada yang dua benarnya. Nah, untuk nomor 2 itu sama latihan tadi. Gimana bikin antara string, koma, kemudian integernya. Nah, di dalam itu ada juga melakukan operasional, perkalian. Nah, nomor 3 nanti kita membenarkan codingan. Nomor 4 juga membenarkan, nomor 5 juga. Nah, nomor 6 baru kita bikin. Oke, aku lihatin nomor 1 tadi ya teman-teman. Nomor 1 tadi itu yang benarnya adalah, coba teman-teman lihat di bagian isinya. Yang pertama dia menjadikannya ke dalam string semuanya. Jadi udah benar ini, sesuai dengan ada tanda kurung, ada tanda kutip. Yang kedua, dia membedakan mana yang string dengan mana yang integer. Nah, itu benar. Kok yang penting ada nama fungsinya, kemudian pakai buka kurung, tutup kurung. Nah, kalau stringnya dia pakai tanda kutip, kalau mau dipisahkan integernya, berarti dia integer nggak pakai tanda kutip. Jadi 2 aja, nomor 1 tuh yang benar.
Oke, Edsel, kamu bisa ke bagian 2 dari modul 1 tadi. Caranya tadi, karena kita udah di platform, itu klik yang tulisan orientasi, kemudian pilih yang nomor 2-nya, orientasi data output. Oke, Bahtiar, untuk yang nomor 1, Bahtiar bisa lihat di share screen-ku. Yang benar hanya 2. Yang satu, dia menjadikan ke dalam string semuanya. Yang kedua, dia membedakan string dengan integer. Silakan Bahtiar dilihat di share screen. Izan juga bisa lihat di share screen, itu yang benarnya cuma ada 2. Nah, teman-teman yang lagi ngerjain nomor 3, di nomor 3 itu kita diminta untuk memperbaiki codingan yang salah, teman-teman. Berarti dia udah ada, tapi dia salah. Nah, kita harus ngecek yang mana sih yang salah itu, gitu. Nah, sesuai dengan aturan di print tadi, teman-teman bisa ngecek. Yang pertama, print itu ketentuannya ada buka kurung dan tutup kurung. Coba lihat di baris pertama, itu kan ada pakai nomor. Print yang pertama udah print, kemudian buka kurung, di belakangnya udah tutup kurung. Tetapi karena pencipta bahasa itu adalah sebuah tulisan, jadi kita harus nambahin sebelumnya pakai tanda kutip 1 dan di akhir juga kutip 1. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, yang baris kedua, kita lihat printnya belum warna biru. Kita inginnya harus warna biru gitu. Ketentuan print tadi pakai buka kurung, kemudian di akhir tutup kurung. Nah, kita juga harus pakai tanda kutip, teman-teman. Nah, kita mau pakai kutip semua 2019-nya atau teman-teman hanya sampai tahun aja, terus hubungkan 2019-nya dengan pakai koma. Itu juga boleh. Tapi kalau mau tadi langsung tanda kutip di akhir, itu juga boleh. Cara ngeceknya, teman-teman langsung jalani yang pakai tanda checklist. Ulangi. Nah, gitu. Untuk nomor 3. Aku cek dulu nomor 3. Nah, Adrian,
Untuk kamu yang nomor 3 itu udah benar. Cuma, nah ada sesuatu yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau di dalam program ini, tanda spasi itu dianggap teman-teman. Nah, kalau dia minta kita sesuai soal, dia tuh nggak ada pakai spasi di akhir 2019. Berarti jangan pakai spasi. Itu kalau spasi itu kalau kita hitung berapa karakter dia termasuk. Jadi perhatikan pakai spasinya. Jadi Adrian yang kamu di line kedua, di baris kedua, itu di akhir 2019 jangan pakai spasi. Coba hapus. Nah, lalu baru jalankan pakai tanda checklist atau run test. Oke, Felix, aku cek ya. Nah, Felix, kalau misalkan kita udah pakai tanda kutip, kemudian kita kutip juga di akhir tahun. Nah, coba kamu perhatikan. Tahunnya di sini nggak pakai titik 2. Berarti jangan dikasih titik 2. Kita harus sesuaikan dengan soalnya ya teman-teman, biar dia bisa cek otomatis. Kemudian kamu, Felix, itu di akhir 2019, itu jangan pakai kutip. Karena yang dikutip itu hanya yang di dalamnya adalah sebuah kata, string. Kalau kamu mau memisahkan dia ini, 2019 adalah sebuah integer, cukup kayak gini aja. Nah, coba di run test, udah benar belum? Kalau udah warna hijau, berarti kamu udah benar. Oke. Untuk nomor 4, Kayla yang lagi ngerjain nomor 4. Nah, nomor 4 itu teman-teman hanya perlu menghapus spasi yang ada di depan print. Jadi usahakan print itu berurutan dari atas sampai ke bawah, dia sejajar. Jangan kode-kode ini diubah gitu, nanti takutnya urutannya berubah. Nah, bagi Kayla, kamu kan tadi udah mungkin ada keubah, itu teman-teman bisa riset lagi soalnya ke bentukan awalnya. Jadi pakai tanda panah yang ke belakang, ada tulisannya namanya reset. Di atas atau di bawah nomor soal itu, ada tanda panah ke belakang namanya reset. Nah, itu bisa di-reset, kemudian dihapus bagian spasi di depan. Sampai dia itu sejajar. Mana tadi? Dia sejajar. Nah, itu baru dicek lagi. Udah benar atau belum. Itu untuk nomor 4. Kayla nomor 4-nya bisa di-reset lagi. Mungkin kamu ada keubah itu yang kode-kode bintang-bintangnya. Misalkan di-reset dulu, nanti dihapus lagi. Hanya hapus spasi yang di depan print. Yang ada ini. Oke, bagi Zahwan dan Ciara udah selesai sampai bintang nomor 2 ya teman-teman. Nah, aku lihat dulu. Nah, untuk teman-teman yang lagi ngerjain yang bintang, itu udah bagus, teman-teman udah selesai yang wajibnya. Nah, itu kan ada kendala. Di nomor bintang kedua, katanya harga sewa. Nah, kita baca dulu soalnya teman-teman. Di situ dia membayar 85.000 untuk menyewa kantor. Nah, dia ada harga sewanya naik menjadi 10%. Nah, kita diminta untuk menghitung harga sewa yang baru. Berarti kalau dia harga sewanya naik, berarti harganya nanti akan lebih mahal. Nah, caranya gimana sih? Kalau dalam matematika, itu kan untuk nentuin harga baru,
itu kan harga awal ditambah dengan berapa sih diskon, berapa harga sewa yang naik tadi? Berapa persen sewa naik? Nah, kan gitu. Kita cari harga baru tadi. Harga awalnya sama dengan 85.000. Kemudian untuk mendapatkan persennya, berarti kita kalikan 85.000 tadi dikali dengan 10% kita jadikan bilangan desimal itu adalah 0,1. 0,1. Nah, berarti ada tambah, ada kali, kita kasih kurung. Mana yang harus kita kerjakan. Nah, ini secara matematikanya. Nah, konsep ini yang teman-teman pindahkan ke dalam print-nya. Coba. Print. Cek lagi, dia 85.000. Ini 85. Nah, udah untuk yang bintang kedua. Oke, untuk yang nomor 5, untuk yang Hello World, Caka dan Felix. Oke, Kayla, tunggu bentar. Untuk Caka dan Felix, di nomor 5, teman-teman perhatikan, kalau di dalam soal itu dia pakai spasi, usahakan emang persis dengan yang diminta output dari programnya. Di sini hanya kapital, hello, koma, kemudian spasi, baru word. Word-nya itu huruf kecil, bukan huruf kapital. Jadi kalau untuk Caka, silakan pakai spasi, hello, koma, spasi, word. Jadi kita sesuaikan dengan bentukan output soalnya. Nah, oke, udah. Oke, Kayla tadi jumlah gaji karyawan. Kayla. Nah, mana? Jumlah gaji karyawan ya? Nomor berapa? Jumlah gaji karyawan. Nomor 6. Oh, oke. Aku cek dulu ya. Kayla. Nah, bagi teman-teman yang lagi ngerjain nomor 6, kita bikin itu dulu untuk jumlah gaji karyawan pakai print. Kemudian kita buka kurung, tutup kurung pakai kutip. Bikin yang dia jumlah gaji karyawannya adalah string. Tadi jumlah gaji karyawan. Kemudian baru titik 2. Nah, kita kasih koma di belakang dan kita mau pakai integer. Nah, kita lihat di sini katanya satu karyawan itu gajinya 1.350. 1.350. Nah, si perusahaan dia punya 12 karyawan. Berarti kita kalikan dengan 12. Nah, berarti 1.350 kita kalikan dengan 12. Coba. Nah, gitu Kayla. Jadi kita pisahkan yang string ini, koma, baru si integernya. Oke, sama-sama. Oke, Felix dan Izan sama-sama ngerjain nomor 6.
Nah, coba teman-teman perhatikan lagi output soalnya. Nah, kita lihat jumlah gaji karyawan. Kita lihat J-nya adalah kapital. Kemudian dia pakai titik 2 setelah karyawan. Nah, jadi teman-teman persiskan dengan output soal. Oke. Mbah Tiar ada butuh bantuan untuk nomor 4. Nomor 4 itu kalau kamu ragu itu di-reset aja lagi. Reset yang di bawah nomor soal itu ada panah ke belakang, reset. Reset dulu soalnya. Nah, baru hapus lagi yang di depan print aja yang dihapus. Kamu coba print-nya dihapus dan sejajarkan jadi print-nya ke bawah. Nah, udah gitu baru jalankan pakai tanda checklist. Nah, udah. Coba Bahtiar. Bahtiar udah riset lagi soalnya. Coba riset lagi dulu. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Riset dulu soalnya. Yes. Nah, baru hapus yang spasi di depan print yang ada. Kita lihat dia nggak sejajar. Nah, kita jadikan dia sejajar. Kita hapus pakai backspace. Hmm. Nah, itu aja yang di depan itu udah baru jalankan. Jadi jangan ganggu bintang-bintangnya. Nah, udah lanjut lagi. Oke, bagi teman-teman yang udah selesai sampai nomor 6, itu boleh dicoba-coba aja dulu yang bintang-bintang. Nah, sebagian bintang-bintang itu yang ada di bagian ketiga, orientasi tugas tambahan. Nah, itu bisa juga dilanjutkan kalau sebagai latihan teman-teman. Nah, untuk pengerjaan yang wajib ini, aku tunggu 5 menit lagi untuk Bahtiar dan Edsel. Kalau butuh bantuan, bilang aja ke aku. Udah nomor 6. Ya, ini nomor 6 juga. Oke, untuk Edsel nomor 6 udah benar itu untuk jumlah gaji karyawan. Nah, setelah di belakangnya, kita hubungkan kita mau melakukan operasional matematika untuk mendapatkan jumlah gaji. Berarti kita pakai koma. Nah, baru di sini lihat soalnya, satu karyawan itu mendapatkan gaji 1.350. Berarti bikin 1.350. Kemudian dia punya 12 karyawan. Nah, totalnya berapa? Pasti dikalikan tadi gaji dikali jumlah karyawannya. Berarti 1.350 kita kalikan dengan 12. Nah, nggak usah pakai tanda kutip karena dia adalah integer yang mau kita operasionalkan.
Nah, oke, udah. Aku cek lagi. Ya, oke, nggak apa-apa. Adrian, silahkan. Oke, Mbak Tiar. Berhubung coba kamu lihat di soal, di sana dia diminta satu baris aja. Nah, kalau di output soalnya satu baris, berarti kita pakai satu print aja. Nah, caranya gimana? Coba kamu lihat di share screen. Nah, ini kan ada kamu print udah kalikan dulu. Nah, di bawahnya ada jumlah gaji karyawan. Pakai titik 2. Nah, kita gabung print ini jadi satu aja. Nah, kode yang di atas, yang ada kali ini, kamu cut, kemudian kamu pindahkan ke bawah setelah si tanda kutip si gaji karyawan. Nah, untuk menghubungkan string dan integer ini atau operasional, kamu kasih tanda koma. Kemudian spasi untuk biar lebih jelas. Nah, print di atas dihapus, jadi udah satu printnya aja. Nah, udah, berarti teman-teman udah mengerjakan semua soal wajib. Nah, bagi untuk latihan nanti di rumah, untuk ngulang-ngulang pelajaran, itu kan teman-teman udah ada di, mana tadi? Yang di bagian orientasi data output. Teman-teman klik lagi yang namanya orientasi itu. Nah, ada bagian bintang orientasi tugas tambahan. Nah, itu bisa dikerjakan sebagai latihan untuk materi yang ke depan, minggu depan. Oke, itu sebagai latihan aja teman-teman. Nah, aku balikin ke slide kita. Nah, itu kita udah selesai untuk yang pelajaran hari ini. Aku simpulkan apa sih yang udah kita pelajari hari ini. Kita udah belajar tentang fungsi print yang ada di dalam Python. Nah, fungsi print itu gunanya untuk mencetak sebuah data. Nah, di dalam print kita bisa masukkan sebuah string atau kata. Kita juga bisa memasukkan sebuah angka. Nah, untuk string itu yang perlu kita ketahui adalah dia pakai tanda kutip di awal dan di akhirnya. Nah, segitu untuk materi hari ini, teman-teman. Nah, tadi kita udah ada berkenalan. Aku stop screen dulu. Kaila udah, Caka udah, Ciara udah, Zahwan udah, Excel udah. Nah, teman-teman yang belum, tadi itu ada Bahtiar, Felix, Adrian, Izan. Itu teman-teman belum kenalan, aku lihat dulu format untuk kenalannya. Nah, formatnya ada nama lengkap, nama panggilan, asal, kelas, hobi, sama sampai sejauh mana sih teman-teman tahu tentang pemrograman dan IT itu. Nah, mungkin aku panggil aja siapa yang dulu. Itu Bahtiar, silahkan perkenalkan dirinya, biar teman-teman yang lain tahu. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Yuda Hafiz. Nama panggilan saya Tiar. Saya berasal dari Kota Bekasi. Saya sekarang udah di kelas 8. Hobi bermain game untuk tentang pemrograman. Baru tentang kalau pemrograman sih belum tahu apa-apa kecuali yang tadi udah dijelaskan.
Ya, oke, nggak apa-apa, Bahtiar. Kita ke depannya juga bakal belajar bareng. Oke, terima kasih, Bahtiar. Selanjutnya, Felix. Kenalkan, Ya, kedengaran, Felix. perkenalkan nama saya Aldri Felix Setiawan, biasa dipanggil Felix. Ya. Asal tempat saya di Kutai Timur, Oh, Kutai. Kutai Timur. Kelas saya kelas 7. Hobi saya menggambar. Menggambar. Nah, sejauh mana Felix udah tahu tentang pemrograman atau IT? Belum tahu apa-apa, eh, yang aku tahu yang dipelajari tadi. Oh, oke, nggak apa. Oke, makasih Felix. Oh, Adrian masih sholat kah? Oh ya. Oke, kita lanjut dulu ke Izan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Faris. Nama panggilan saya Ihsan. Asal saya dari Jakarta. Ya, Saya kelas 6. Hobi saya main game. Sejauh mana? Nah, aku kurang Hmm, tahu sih. kurang tahu. Apa yang barusan di ya, sih. Ya, oke, nggak Yang apa-apa. diberikan. Depannya juga kita bakal banyak belajar tentang Python, bikin project sendiri, bikin program sendiri. Oke, Izan, makasih Izan. Lanjutnya Adrian, silahkan. Kita kenalan. Sesuai itu ada formatnya. Perkenalkan, nama saya Adrian Arziki. Ya. Nama nama panggilan Adrian. Asal saya itu dari Jawa Tengah, Hmm. ya, Jawa Tengah. Kelas 7. Hobi bermain Lego. Oh, Lego. Sejauh mana Adrian udah tahu tentang pemrograman atau tentang Python itu sendiri? Oh, itu aku masih agak kurang tahu. Oh, oke, nggak apa-apa. Nah, teman-teman mau ngasih feedback untuk hari ini kira-kira eh, sejauh mana sih teman-teman udah tahu? Ada yang bisa ngasih kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Ayo, silahkan. Ada yang mau? Kira-kira apa sih yang udah teman-teman tahu untuk hari ini? Yuk, ada yang tahu? Kalau tahu, silahkan angkat tangannya. Apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Cara mencetak kata, Nah, oke, menghitung Zawan, ya. angka, Hmm. hmm, Kita tadi ada tipe data yang mana aja yang udah kita tahu untuk hari ini. Ada yang tahu, tadi aku kasih tahu ada yang tentang kata atau sentence, terus ada yang bilangan bulat. Nah, bahasa di pemrograman apa tadi sih bahasanya? Ada yang tahu? Oke, Kaila, aku udah ngerti semua. Cuma kalau soal matematika, aku masih kurang ngerti. Oke, karena sifatnya adalah soal cerita, kita baca dulu soal ceritanya, sesuaikan. Iya, nah aku ulang ya, itu kita ada tipe data string untuk kata atau sentence, integer untuk bilangan bulat, gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman belum mengerti semuanya untuk yang hari ini, minggu depan kita bakal review lagi. Sebelum masuk ke pelajaran yang baru, kita review lagi pelajaran hari ini.
Nah, sebelum kita tutup, aku mau lihatin dulu ke teman-teman, itu kira-kira project seperti apa sih yang nantinya bakal kita bikin selama kelas berlangsung. Nah, itu ada project beberapa siswaku yang lain. Aku liatin dulu. Nah, di kelasku yang lain itu dari teman-teman, itu seumuran sama teman-teman sih, yang siswanya. Mereka udah ada bikin project. Nah, aku contohin. Di Python itu, ini mereka udah bikin di laboratorium yang tadi, yang bisa teman-teman yang lain atau sebagai siswa di algoritmik itu bisa lihat project teman-temannya. Nah, di sini dia bikin program. Masukkan warna yang kamu sukai, katanya. Misalkan aku contoh masukkan warna merah. Aku jalankan. Nah, karaktermu adalah Angel. Nah, di sini maksudnya adalah program yang menyerupai film Inside Out gitu. Yang warna yang sesuai dengan emosimu. Nah, misalkan contoh dia masukkan biru. Nah, karaktermu adalah sadness, katanya. Nah, ini adalah project yang dibikin oleh salah satu studenku tentang rekomendasi di Python. Nah, misalkan masukkan warna ini, terus yang bakal keluar adalah, oh karaktermu adalah Angel, katanya. Nah, itu salah satu projectnya. Kemudian yang lain itu ada juga kayak, nah kita milih rekomendasi film berdasarkan genre. Ini dia ada ngasih petunjuk 1 horor, 2 aksi, 3 komedi, sampai 12 misterius. Nah, kita masukkan nomornya aja, misal contoh aku masukkan 3 komedi. Nah, dia bakal merekomendasikan Anda menonton film Ngeri-Ngeri Sedap, katanya. Nah, itu bisa nantinya teman-teman bikin juga kayak gini, teman-teman. Nah, untuk kedepannya kita bakal banyak lagi belajar tentang beberapa fungsi dan perintah-perintah di Python. Nah, untuk hari ini itu cukup sampai di sini aja dulu. Sebelum kita tutup, kita bakal foto bareng dulu, teman-teman. Jadi, teman-teman yang kayak Izan itu bisa lihatkan wajahnya di kamera. Oke, aku foto dulu ya. Aku hitung 1, 2, 3. Oke, aku ulangi lagi pakai handphoneku. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Nanti aku bakal kirimin recording pembelajaran kita yang bisa teman-teman lihat lagi sebagai latihan nantinya mengerjakan soal-soal tambahan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Udah.